Ya kalau suka duka namanya orang usaha jualan itu ya pasti ada lah ya. Kalau sukanya itu yang pasti ya kalau barang laku, barang terjual, terjualnya banyak, misalnya dalam satu waktu tertentu terjual banyak, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dan kita bisa putar lagi uang yang masuk itu untuk mencari barang lagi, untuk menambah item lagi dan seterusnya. Itu sukanya kan seperti itu kan. Belum lama sih. Jadi saya memulai usaha ini sekitar bulan September tahun lalu. Jadi sampai sekarang ya baru 1 tahun lebih, 2 bulanan lah begitu. Nah awalnya sih sebenarnya saya tetap karena pengen punya kegiatan setelah pensiun, kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat, dan yang penting kegiatan atau usaha ini tidak menyita waktu saya gitu ya, karena saya juga butuh untuk bersosialisasi, mengikuti kegiatan di kemasyarakatan atau dengan saudara atau mungkin juga dengan anak gitu. Jadi saya memang benar-benar pengen memiliki usaha yang dimana saya bisa mengelola dan mengatur sendiri gitu ya, waktunya terutama ya. Ketika saya ingin punya kegiatan lain ya sudah, usaha ini tetap bisa berjalan, tetapi saya masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain. Jelas saya memulai usaha ini bukan coba-coba ya, bukan untuk coba-coba ya. Saya punya ide waktu itu, kemudian saya niatkan, saya mulai dan saya jalankan. Nah kalau ditanya kenapa saya memilih usaha jualan spare part khusus Kawasaki Ninja 2 tak, karena ceritanya sih sebenarnya berawal dari waktu itu saya punya motor Kawasaki Ninja 2 tak. Nah pada satu waktu tertentu ada beberapa spare part yang harus saya ganti, dan kemudian saya coba cari di beberapa toko onderdil di kota saya, ada yang ada, kemudian ada yang tidak ada, bahkan saya juga harus ke dealer. Di dealer pun juga demikian, di dealer resmi ada yang ada, kemudian ada yang harus inden, dan kemudian kalau kita harus beli di online itu kan ya membutuhkan waktu ya, waktu pengiriman, sementara kita butuhnya pengen segera kita ganti itu spare part yang rusak itu. Nah dari situlah kemudian entah kenapa timbul ide saya, wah ini boleh juga ini kalau saya punya usaha jualan spare part tapi khusus Kawasaki Ninja 2 tak. Ya idenya dari situ, akhirnya berjalan sampai sekarang. Ya sementara sampai saat ini saya masih di Kawasaki Ninja 2 tak dulu ya, belum pingin ke merek-merek lain atau menambah item dari merek-merek lain ya, masih pengen fokus dulu di Kawasaki Ninja 2 tak ya. Dan memang kalau boleh dikatakan kan motor ini sudah discontinue ya, sudah tidak diproduksi lagi gitu ya. Tapi ternyata pemiliknya atau pemakainya, penggunanya itu masih banyak ya. Kalau kita lihat di media sosial atau di marketplace itu kan jual beli motor ini juga masih ramai, kemudian komunitas-komunitas juga masih ramai. Artinya kan kebutuhan spare part untuk Kawasaki Ninja 2 tak ini juga masih ada peluangnya banyak itu, karena pemakainya masih banyak ternyata ya. Dan itulah kenapa saya masih fokus dulu, masih pengen fokus di spare part khusus Kawasaki Ninja 2
selain offline ya, pastinya kita juga mengikuti perkembangan ya untuk memperluas pasar kita, sekaligus untuk mengenalkan usaha kita ini kan sekarang banyak fasilitas ya. Misalnya kita bisa lewat toko online gitu, marketplace gitu ya, atau media-media sosial lain gitu yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk berjualan, promosi, dan untuk mengenalkan apa produk yang kita jual ini ya. Alhamdulillah setahun ini saya ini jalan lah, bisa jalan gitu ya. Kalau masalah omset ya alhamdulillah usaha ini jalan, barang bisa berputar, saya bisa jual, kemudian saya bisa pula lagi dan seterusnya. Kalau masalah keuntungan itu kan menurut saya relatif ya. Yang penting niat awal saya ini, saya punya kegiatan yang positif, yang manfaat, yang bisa bikin saya senang, dan saya senang menjalankan usaha ini kan begitu. Kalau kita sudah senang ya insya Allah lah usaha bisa kita jalankan dengan baik, kemudian lancar dan manfaat ya. Alhamdulillah ya, setahun ini ya pelanggan lumayan lah, itu sudah mulai mengenal ya, karena memang selain usaha ini kan yang saya jalankan ini spesifik ya, spesial banget gitu, maksudnya jualan spare part khusus Kawasaki Ninja 2 tak, bukan spare part banyak merek sepeda motor, tapi khusus saja untuk Kawasaki aja, Kawasaki Ninja 2 tak ya. Alhamdulillah pelanggan ada, pembeli ada gitu ya, datang ke rumah atau yang lewat online juga jalan, alhamdulillah gitu ya. Dan kalau masalah persaingan ya banyak sih, persaingannya memang banyak yang jualan ini ya. Mungkin banyak ya, di toko online itu kan kita bisa melihat banyak sekali yang jualan spare part khusus Kawasaki Ninja 2 tak. Tapi ya karena menurut saya spare part Kawasaki Ninja 2 tak ini menurut saya ya, karena memang standar harganya kan kita sudah jelas ada ya. Jadi saya sendiri barang yang saya jual itu adalah harga jualnya adalah sesuai dengan price listnya dari Kawasaki. Jadi saya tidak menaikkan harga atau membuat harga sendiri, tidak ya. Saya tetap menggunakan harga dari harga resmi dari Kawasaki yang price listnya ada gitu ya. Nah kemudian bahkan kalau orang itu beli offline gitu misalnya di tempat saya, dan kita kasih potongan ya, dan potongan itu sifatnya bukan kita yang menaikkan harga dulu kemudian kita potong begitu ya, hanya untuk menarik pembeli maksud saya, enggak, tapi kita tetap punya standar harga yang resmi, harga jualnya, kemudian kita potong ya. Mungkin karena ada kan pelanggan kita itu bengkel atau mungkin tempat modifikasi motor yang butuh spare part itu ya, kita kasih harga-harga yang mereka bisa jual dan dapat keuntungan lagi. Belum banyak, kalau item ya mungkin 300-an ada kali ya, 300-400-an item ya. Kalau kita tutup semua ya mungkin bisa ribuan kali ya untuk item itu ya. Dan ini juga masih ya tergantung dengan modal juga sih. Yang penting awalnya ini kan saya memulai dulu usaha sambil belajar, karena memang pengetahuan saya tentang spare part ini kan mulai dari nol gitu. Jadi saya mulai usaha juga sambil belajar mengenal masing-masing part itu ya. Nah jadi kebetulan yang saya jual ini kan saya tidak menjual yang kualitas ya, tapi saya jual yang original, yang benar-benar Kawasaki genuine partnya. Jadi kalau dibilang harganya mahal ya sebenarnya relatif juga sih, karena memang mahal ini dibanding dengan harga yang mana gitu ya. Karena selama saya, menurut pengalaman saya 1 tahun ini ya banyak juga sih, hampir sebagian besar itu kalau mengganti spare part ya mengganti spare part yang original ya, yang genuine gitu ya, bukan yang kualitas ya. Karena ada juga pengalaman yang ganti dengan yang kualitas ya, yang kualitas atau KW itu, tapi nggak lama juga
ya rusak, kemudian terpaksa harus ganti juga dengan yang original, meskipun harganya sebenarnya dengan terpautnya nggak begitu besar juga sih ya. Ya kalau suka duka namanya orang usaha jualan itu ya pasti ada lah ya. Kalau sukanya itu yang pasti ya kalau barang laku, barang terjualnya banyak, misalnya dalam satu waktu tertentu terjual banyak, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dan kita bisa putar lagi uang yang masuk itu untuk mencari barang lagi, untuk menambah item lagi dan seterusnya. Itu sukanya kan seperti itu. Tapi kalau dukanya ya misalnya nih barang tidak terjual atau lama terjualnya, itu kan bisa jadi menjadi ya bagian dari duka lah, duka orang jualan seperti itu. Atau misalnya kita butuh barang, kita order, stoknya kosong, atau kita harus menunggu lama sementara barang itu kita butuhkan karena ada yang pesan dan seterusnya. Atau pernah juga barang yang saya order itu ketika sampai saya kurang teliti, saya tidak cek lagi, barang langsung saya taruh di rak. Nah kemudian ketika barang itu terjual, sebelum saya kirim atau saya berikan ke pembeli, saya cek dulu ternyata ada cacatnya. Nah itu yang kadang-kadang ya gimana ya, menjadi satu bagian dari duka kita gitu. Padahal mungkin pas harganya misalnya lumayan kan, itu ya gimana, kita mau kembalikan, kita sudah terlalu lama jarak. Nah, kita tahu barang itu cacat dengan saat barang itu datang kan, kita nggak bisa komplain juga gitu. Nggak tahu apakah itu mungkin cacat dari sananya atau mungkin pas pengirimannya, kita nggak bisa tahu ya. Mungkin kalau dari pabrik kan sebenarnya bisa jadi ya, menurut saya kira barang luar itu kan sudah di quality control ya. Ya bisa jadi mungkin di mana kita kurang tahu, di pengirimannya atau di bagaimana, kita juga nggak tahu. Yang penting ya udah kita barang itu kita taruh aja gitu, kita nggak bisa jual gitu, kita nggak bisa kembalikan. Nah ya itu tadi, karena saya jualannya di rumah dengan maksud saya pengen punya waktu lebih untuk keluarga, untuk anak-anak gitu ya. Tapi konsekuensinya ya ketika ada orang yang mau beli atau pelanggan yang mau beli, kemudian menanyakan apakah barangnya ada, dan saya bilang barangnya ada, kemudian dia mau kesini malam misalnya jam 6, jam 7, ya sudah kita layani. Yang penting saya tetap punya batasan juga, misalnya jam 8 atau jam 20 ke atas itu sudah kita tidak akan melayani penjualannya, karena ini kita jualannya di rumah kan, berarti di lingkungan gitu ya, kita menjaga lingkungan juga ya. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya maksimal ya jam 8 malam lah kita layani ya. Selagi kita ada di rumah kita layani. Kalau memang ada orang yang mau beli atau orang mau datang untuk tanya-tanya barang, ya kita layani. Kalau karyawan untuk sementara ini belum ya, saya sendiri belum butuh karyawan karena usaha ini masih bisa saya handle atau saya tangani sendiri. Selain belum mampu juga untuk membayar karyawan. Jadi ya semoga usaha ini berkembang, tambah itemnya, tambah penjualannya, kemudian tambah besar, dan sampai satu titik di mana saya membutuhkan karyawan untuk membantu saya di dalam mengelola usaha ini. Ya doakan semoga usaha ini bisa semakin bertambah. Yang penting kan kita ini masih dalam tahap merangkak ya, masih merangkak yang belum jadi saya benar-benar mulai usaha ini dari nol. Saya tidak punya pengetahuan tentang spare part, tetapi dengan niat berusaha sambil belajar gitu, belajar sambil berusaha gitu ya. Sejak awal memang saya sudah
mempunyai mempunyai gagasan atau niat atau ide gitu ya, kalau seberapapun item yang saya miliki itu akan saya kelola dengan baik. Dengan baik artinya saya harus punya basis data atau database tentang barang yang saya jual. Jadi ketika ada pembeli itu saya mudah gitu mengetahui barang itu apa yang dibeli, ada atau tidak, kemudian stoknya masih ada atau tidak. Nah itu penting untuk dikelola, karena data itu kan bagian dari informasi ya. Jadi ketika kita bisa memberikan informasi yang baik, yang cepat, yang akurat kepada calon pembeli, nah itu saya kira sangat membantu kita ya. Makanya saya kelola, kebetulan latar belakang saya di bidang teknologi informasi, jadi betul-betul saya manfaatkan itu, saya implementasikan, saya terapkan di dalam saya mengelola data barang yang saya